kemudian mau tidak mau kita harus menjalankan yang namanya audit jarak jauh. Ya, kemudian yang berikutnya, kenapa remote auditing ada evolusi di bidang teknologi? Ya, kemudian ada integritas data, gitu ya. Artinya begini, kalau dulu kan kalau bicara mengenai data, ketika kita teknologi belum secanggih seperti sekarang, ini kita kalau mau mengatakan saya butuh data ini, kadang-kadang kita harus datang ke klien, kan minta data ini, kemudian klien harus bongkar-bongkar file dan sebagainya. Tetapi sekarang dengan sistem cloud, ya kita tahu sendiri Google Drive, ya bahkan Google Drive itu sekarang kita boleh bayar cuma sekali, berlaku untuk seumur hidup, ya sehingga kalau misalnya kita auditor ini tidak bisa ke tempat klien, asal kita diberikan akses ke Google Drive dari Audity, kita bisa melakukan dokumentasi, kita bisa melakukan pemeriksaan dokumen itu dari rumah. Ya, itu yang disebut dengan integritas datanya itu, atau yang disebut dengan audit dengan menggunakan big data. Ya, kita mau mengkonfirmasi, kadang-kadang tadi ya kendala konfirmasi orangnya tidak bisa dikontak-kontak, kita bisa cek bagaimana klien atau bagaimana konsumen itu juga bisa menggunakan data-data yang ada di Google. Itu yang disebut dengan bahwa auditor tidak boleh lagi resisten terhadap yang namanya big data. Ya, karena sekarang di era sekarang ini semuanya bisa kita dapatkan dengan mudah, data dan dalam jumlah yang besar. Ya. Oke, nah manfaatnya apa? Yang pertama, menghapus batas geografis. Ya, kantor akuntan publik bisa tetap di Jakarta, audited di Papua, kita tetap bisa melakukan audit, bisa melakukan interview dengan manajemen dengan menggunakan remote auditing. Ya. Lalu tentu saja hemat waktu dan biaya. Mungkin dengan kondisi yang seperti ini, kita dipaksa berhadapan dengan kondisi sulit seperti ini, maka kemudian semua pihak akan berimprovisasi dan kemudian semua pihak menjadi pandai sekarang dan kemudian menjadi berteman dengan teknologi. Ya, nah itu hal yang positif ketika kita menghadapi COVID-19 ini, pandemi COVID-19, hemat waktu dan biaya. Kemudian ramah lingkungan dalam arti kita tidak perlu berkendara, tidak ada asap, ya, tidak macet-macet dan sebagainya, itu ramah lingkungan. Lalu identifikasi dan mitigasi risikonya bisa dilakukan secara real time. Jadi kalau misalnya manajemen melakukan atau kita menemukan sesuatu kesalahan, kita langsung bisa berinteraksi, kemudian manajemen bisa juga langsung melakukan koreksi pada saat itu dengan sepengetahuan kita atau dengan sepemantauan kita melalui berbagai macam media platform, ya, bisa melalui Zoom, bisa melalui Google Meet dan sebagainya. Ya. Nah, kekurangannya apa? Ketika kita memutuskan remote audit, sebetulnya yang utama adalah kantor akuntan publik itu harus memastikan bahwa stafnya ini tidak gaptek, ya. Kalau stafnya gaptek, nah agak susah remote audit dijalankan, ya. Demikian juga yang di sana si auditinya juga harus bertaman atau pandai juga terhadap teknologi. Tidak harus canggih sih, tapi paling tidak dia memahami juga bagaimana menggunakan teknologi, ya. Kemudian yang berhubungan dengan jaringan, gitu ya. Nah, seperti hari ini ya, saya sebetulnya tadinya mau melakukan seminar, conference itu di rumah. Tetapi ternyata tadi pagi jam 5 listrik mati, gitu kan. Ada pemberitahuan dari PLN, nanti Bu bisa nyala jam 7, tapi jam 7. Tapi kan kita tidak mau ambil resiko ya kalau nyala jam 7. Kalau enggak kan kasihan sekian ratus mahasiswa ini, sehingga saya harus bergeser tempat. Maka tadi saya minta ke Bu Diana mohon izin nanti saya baru jam 9 bergabung, gitu ya. Nah itu, jadi jaringan internet yang stabil menjadi utama juga. Terkait begitu juga dengan listrik, gitu ya. Kemudian time zone issues. Nah, time zone issues itu berkaitan kalau misalnya anak perusahaan kita ada di Amerika, gitu ya. Anak perusahaan auditi ada di Amerika, gitu ya. Sementara induknya ada di Indonesia, ya. Saya juga pernah melakukan seperti itu ya, melakukan diskusi dengan teman yang ada di Amerika. Mereka minta diskusi dengan menggunakan Zoom, gitu ya. Nah, diskusinya jam berapa? Dia minta diskusinya jam
2 sore. Nah, jam 2 sore di saya jam berapa? Jam 3 pagi. Nah, itu isu time zone itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Gitu ya, perbedaan waktu. Lalu berikutnya lagi mengenai kualitas gambar. Itu juga ya. Kalau misalnya kita kadang-kadang ini kita auditor kan juga ingin tahu ya kan tadi ada bukti auditnya observasi karena tidak mungkin ke tempat kita harus melihat mengobservasi tempat itu menggunakan kita tidak ingin lewat atau tidak ingin melewatkan hal yang krusial terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut, bagaimana lingkungan kerjanya. Kadang-kadang kan kita perlu juga melihat seperti itu. Lalu melakukan observasi. Nah ini di auditi kita minta untuk men-shoot kan tempat kerjanya. Nah ini kualitas gambar juga akan mempengaruhi bagaimana nanti bukti audit yang dikumpulkan. Ya, lalu tidak mungkin juga mengambil segala sisi tempat. Nah ini remote audit itu juga dilakukan kalau di perguruan tinggi oleh BAN-PT. Gitu ya, kita selain ini kan bicara kantor akuntan publik, entitas, itu ya di pendidikan juga sama nih BAN-PT kan sebetulnya kumpulan dari auditor juga ya, tapi auditor pendidikan itu juga melakukan yang namanya remote visit gitu ya, remote visit dari jarak jauh. Jadi asesor tidak perlu datang ke tempat perguruan tingginya, cukup melakukan visit menggunakan teknologi gitu ya, itu namanya remote visit. Itu dilakukan oleh BAN-PT juga. Oke. Lalu jenis audit yang bisa memanfaatkan remote assessment itu misalnya kita bisa melihat kualifikasi vendor ya. Kemudian kita bisa melakukan assessment terhadap internal audit. Itu internal audit itu mudah sekali ya kalau mau di-assess kita bisa tanya jawab kepada internal auditornya. Kita bisa minta tolong dibukakan Google Drive, link Google Drive-nya kita sehingga bisa mengakses segala macam dokumen yang sudah dibuat oleh bagian internal audit. Rekonsiliasi bank juga demikian. Konfirmasi juga bisa dilakukan dengan secara jarak jauh. Ya. Lalu teknik remote audit ada macam-macam, ada menggunakan phone, video conference, kemudian kalau misalnya stok operan bagaimana Bu? Bisa juga menggunakan drone, tapi jarak tertentu ya. Kemarin saya sudah tanya, bisa nggak kalau saya ini ada di Jakarta, saya mau cek nih, kadang-kadang dapat klien perusahaan tambang yang daerahnya di Kalimantan, bisa nggak kirim drone dari Jakarta ke Kalimantan? Tidak bisa Bu, ada jarak tertentu. Nah itu tetapi drone bisa kita gunakan sebagai salah satu alat untuk mengumpulkan bukti. Ya kita berkomunikasi dengan teman atau auditor yang ada di sana, kemudian mereka bisa menjalankan drone dari lokasi yang bisa tercapai oleh drone tersebut. Ya. Oke, ini sebelum saya masuk ke sini, mungkin supaya tidak bosan, saya tayangkan video ya.